Bang Alfon kan kemarin pihak BAIN sudah mendeklar bahwa mereka menang atas hak asuh anak. Mungkin seperti apa dari pihak Paula sendiri menanggapinya? Ya, pertama-tama begini ya, ini bukan soal hak asuh saja ini ya, tetapi banyak hal yang lain sebenarnya dalam putusan ini. Yang pertama-tama kita harus melihat bahwa putusan banding yang diajukan oleh kami, kemudian juga oleh pihak BAIN itu terkait dengan satu pengesahan adanya perceraian, gitu ya. Nah, itu memang setuju juga. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan apa yang kita kategorikan sebagai khusus, gitu ya. Nah, karena kemarin itu sangat mengemuka dan sangat viral, gitu ya. Sehingga itu menjadi suatu hal yang kami nilai perlu dimintakan kepada Komisi Yudisial untuk memutuskan apakah memang perkataan-perkataan khusus itu memang tepat atau tidak, dan bahkan itu keluar sampai ke ruang persidangan, gitu ya. Dan kemudian yang dikatakan oleh pihak BAIN sendiri, gitu ya, terkait dengan memang ada khusus, gitu kan. Nah, terkait dengan itu sebenarnya itu tidak ada khusus, gitu ya. Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pembicaraan dengan orang lain ya itu tidak dikategorikan sebagai nusus. Karena apa? Karena ilmu yang belum tinggi dari seseorang belum bisa mengkategorikan seseorang itu melakukan perbuatan itu menjadi nusus, gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya ada orang, misalnya contohnya adalah suami yang harus memperingatkan, yang mengingatkan, yang membimbing, gitu ya, sehingga dia bisa ditahu dari seorang awam menjadi seorang yang sangat ahli, gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini soal nusus itu tidak terbukti, gitu ya, dan hakim menyatakan bahwa tidak ada nusus. Nah, ini sebenarnya juga sekaligus membuktikan, gitu kan, bahwa adanya pihak ketiga, kemudian setelah itu juga ada perselingkuhan, dan kemudian sampai macam-macam, gitu kan, itu juga tidak terbukti. Itu hal yang kedua, gitu kan. Hal yang ketiga, kita juga membicarakan tentang hak asuh anak, gitu kan. Nah, terkait dengan hak asuh anak, sebenarnya hakim menilai dalam pertimbangannya, gitu kan, ini berdasarkan konsideran hukum, gitu kan, baik itu dalam pasal 105 dan kemudian juga ada undang-undang yang lain, gitu ya. Itu mengatakan bahwa anak-anak yang belum mumayyiz itu sebenarnya pada ibu, gitu ya. Tetapi menariknya, hakim pengadilan tinggi agama menyatakan bahwa dalam pendekatan yang lainnya, gitu kan, social justice, gitu kan, dan untuk kepentingan dari anak atau the best interest of the child, gitu kan, dan juga mempertimbangkan dari ahli yaitu psikolog, gitu kan, makanya anak lebih dekat kepada ayah, makanya diberikan hak asuhnya anak kepada ayah. Tapi terkait dengan itu kami memberikan penilaian apakah memang hakim sudah memutuskan berdasarkan suatu dasar yang benar dan kuat. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, pada saat persidangan terdahulu di pengadilan agama itu sebenarnya kita itu mempertanyakan tentang metodologi. Jadi mereka menghadirkan dua orang ahli psikolog, dan kami menghadirkan dua orang juga, baik itu adalah dokter anak dan juga psikolog. Ya. Terkait dengan psikolog itu kami mempertanyakan satu, kapasitas, ya, terutama dari psikolog SDM, gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah psikolog SDM itu bisa memberikan penilaian-penilaian terkait dengan anak, gitu. Ini jadi pertanyaan mendasar sih sebenarnya, gitu kan. Ini terkait dengan psikolog SDM, gitu ya. Dan kemudian yang kedua, terkait dengan psikolog anak. Yang menjadi pertanyaan kami itu adalah apakah melakukan observasi, wawancara, dan asesmen? Iya, katanya. Nah, kemudian dikatakan bahwa anak itu menderita PTSD, post traumatic syndrome. Nah, waktu kami tanyakan kenapa terjadi itu, karena anak-anak itu takut dengan ibunya yang berteriak-teriak, begitu ya. Nah, kemudian di situ makanya memunculkan trauma bagi anak, gitu kan. Kalau saya tanya waktu itu, dasarnya waktu itu apakah ahli itu melihat langsung bahwa ibu itu atau klien saya itu memang berteriak-teriak? Tidak. Terus dari mana
ahli itu mendapatkan informasi bahwa memang ibu itu berteriak-teriak sehingga anak itu takut dari pemohon, gitu. Nah, artinya di sini bahwa keterangan untuk menyatakan terjadinya PTSD, gitu kan, itu adalah dari pemohon, bukan dari fakta yang dia lihat langsung, gitu. Kan menarik seperti itu, gitu kan. Dan yang kedua, gitu kan, dinyatakan bahwa yang membuktikan bahwa anak itu dekat dengan ayah itu ada observasi terkait dengan gambar. Gambar ini adalah gambar anak-anak, gitu kan. Gambar anak-anak kepada gambar anak kepada gambar anak ya. Dan di situ digambarkan laki-laki. Nah, gambar laki-laki itu dikatakan bahwa itulah bentuk bukti anak-anak itu dekat dengan ayahnya, padahal tidak, gitu kan. Nah, kami tanya kepada psikolog yang menjadi ahli kami, gitu ya, itu artinya apa, gitu ya. Artinya gambar laki-laki yang dibuat oleh anak-anak itu adalah orientasi seksual. Artinya gitu kan. Semisalnya saya laki, saya akan menggambar laki-laki sebagai anak-anak, gitu kan. Itu membuktikan orientasi seksualnya itu dia sebagai laki-laki, tidak sebagai perempuan, gitu ya. Begitu juga kalau bisa perempuan, dia akan menggambar perempuan, karena dia akan menggambarkan orientasi seksualnya itu adalah perempuan, gitu. Bukan menggambarkan bahwa kedekatan terhadap ayahnya atau ibunya, tidak sama sekali, gitu kan. Nah, oleh sebab itu ini adalah suatu kesalahan mendasar, gitu kan, dari hakim pengadilan tinggi untuk menyatakan bahwa di situ dia mengambil social justice, gitu kan, moral justice, gitu kan, bahwa untuk kepentingan anak apa yang dikatakan oleh psikolog itu, gitu kan, itu adalah benar, dan itu makanya diserahkan hak asuh anak ini itu kepada si bapaknya, gitu kan. Nah, jadi itu tidak besar dan tidak kuat. Sebenarnya bisa di-challenge terkait dengan itu, gitu kan. Dan kemudian terkait dengan ini yang saya sebutkan ini ya, barusan, gitu kan, soal gambar, kemudian juga terkait dengan bertanya kepada si ibu, gitu kan, sebagai cover both side, gitu ya, itu tidak dicantumkan di dalam fakta-fakta persidangan, di dalam putusan di pengadilan agama, gitu. Nah, oleh sebab itu makanya ini menjadi dasar kami untuk melaporkan ketika itu ke Komisi Yudisial. Kenapa kok ini tidak dicantumkan? Gitu. Dan kami bisa menduga jadinya bahwa ini menjadi dasar, gitu. Karena kalau misalnya ini dicantumkan, hakim bisa melihat bahwa sebenarnya fakta persidangan itu terbongkar bahwa anak-anak itu dikatakan PTSD karena ini hanya berdasarkan informasi sepihak, bukan kedua belah pihak. Yang menyatakan menggambar anak-anak itu melambangkan dia dekat dengan ayah, tidak juga, karena itu melambangkan tentang orientasi seksual dari masing-masing orang, kan? Nah, jadi itu ya hal-hal yang perlu saya sampaikan. Nah, terkait dengan nusus tadi itu ya, oleh sebab itu makanya dia berhak untuk mendapatkan hak-hak iddah, mut'ah, dan kemudian juga iddah, mut'ah, dan kemudian pokoknya hak-hak terkait dengan ini ya, istri lah, gitu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan putusan dari Pola pada saat ini. Tapi Paula sendiri menerima masih dengan putusan dari pihak Paula sendiri? Jadi begini. Akankah ada tindakan lanjut, Pak? Ya, Pola memutuskan pada saat ini. Jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya, gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi, gitu kan, akan membuat anak misalnya bertanya-tanya. Saya sangat berhati-hati mengeluarkan pendapat karena apa? Saya akan ditanyakan 5-7 tahun ke depan, gitu kan, oleh anak-anak itu, gitu kan. Jadi dia bisa lepas perkataan statement kita pada saat ini, gitu kan, dengan anak-anak itu ke depan, gitu kan. Oleh sebab itu makanya akan lebih baik memang hal seperti ini dicukupkan, gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya Pola memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi. Itu ya.
pada saat ini. Tetapi yang harus diingat gitu kan, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, ya, apabila dalam konteks hak asuh ya, nanti pola tidak diberikan ruang-ruangnya, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh. Permohonan pembatalan hak asuh. Jadi bukan ya saya bahwa serta-merta mengatakan ini domainnya di dia dan kemudian diatur gitu, enggak. Nah, itu yang dikatakan memberikan akses seluas-luasnya kepada kedua belah pihak. Gitu. Nah, oleh sebab itu makanya kedua belah pihak itu yang mengatur. Saya sebagai lawyer tidak punya kapasitas gitu kan untuk mengatur-atur itu. Yang paling yang pas dan paling berwenang untuk mengatur tentang anak-anak itu adalah anak-anak itu sendiri dan juga orang tuanya, bukan lawyer. Ya, itu harus dipahami betul gitu kan. Oleh sebab itu makanya kalau misalnya ada perkataan bahwa kalau bisa datang saya usir gitu kan, gitu kan, itu adalah omongan-omongan yang menyesatkan. Itu kira-kira ya. Oke, yang menarik kan ketika kemarin Fahmi menuturkan hak asuh banding Baim ini dimenangkan oleh Baim, ini kayak Paula ini akan kemungkinan harus berkomunikasi dulu jika ingin bertemu anak. Melihat sebelumnya Paula gampang bertemu di sekolah, gampang bersosialisasi ketika anak-anak berada di sekolah, tapi namun untuk sekarang ini Paula sepertinya akan menghadapi ya Baim itu. Jadi begini ya, pertama-tama ya, hubungan Paula dengan anak-anaknya itu sangat baik pada saat itu. Dan bahkan dulu juga sangat baik, kan begitu ya. Tetapi kemarin itu kan hubungannya Paula dengan anak-anak itu tidak bertemu ya, kan tidak bertemu, tetapi tidak tidur gitu dengan anak-anaknya gitu kan. Itu menyebabkan bahwa ya ada kebingungan tersendiri bagi anak-anak. Itu makanya salah satu penyebabnya Paula itu tidak mengajukan kasasi itu gitu, untuk kepentingan dari anak-anaknya supaya dia tidak bingung sebenarnya gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini ya sudah, dan kemudian nanti itu bisa dikomunikasikan antara Paula dengan Baim, ya. Karena surat kuasa itu sebatas sampai dengan dia persidangan, kecuali dia untuk hal-hal yang lain. Ya. Nah, kemudian sewajarnya kalau misalnya kedua orang tuanya itu untuk kepentingan anak, gitu, untuk kepentingan anak. Nah, sebab itu makanya itu asal berdiskusi. Tidak akan mungkin seorang laki-laki menggantikan fungsi ibu. Fungsi ibu akan menggantikan fungsi seorang ayah, gitu. Begitu juga dengan sebaliknya, gitu kan. Nah, sebab itu makanya kedua-duanya harus berdiskusi, gitu kan, untuk bisa memetakan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang akan dipenuhi untuk anak-anaknya mereka nanti, untuk kepentingan dari anak-anaknya mereka, gitu kan. Nah, kalau misalnya ada hambatan-hambatan, ya saya pikir kemarin-kemarin sudah ada diskusinya kok, kemudian juga udah ada pembagian waktunya kok, gitu kan, masing-masing gitu kan. Nah, jadi saya pikir itu juga tidak ada hambatannya, gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kemajuan-kemajuan beberapa lama ini sampai dengan proses banding itu kan sudah dilakukan ya, dan saya pikir itu suatu pencapaian ya. Nah, pencapaian itu yang harus tetap dipertahankan, yang harus satu visi antara keduanya, gitu kan, untuk kepentingan anak, agar anak tidak bingung dan anak-anak mendapatkan psikologi seorang ibu dan psikologi dari seorang bapak. Itu kira-kira. Berarti Paula sudah siap, artinya kalau mau ke sekolah harus komunikasi ke Baim, kalau mau ke rumah komunikasi ke Baim. Nah, intinya kan begini, bahwa bukan berarti itu tidak memberikan ruang kan begitu kan, itu ruang seluas-luasnya diberikan. Ya kalau misalnya tidak, ya artinya kan ada surat edaran, dan itu terstate loh di dalam putusan ya, dalam pertimbangan gitu kan. Kalau misalnya tidak terpenuhi itu, bisa dilakukan pembatalan hak asuh anak, gitu. Itu makanya salah satunya Paula menerima itu. Terakhir sudah bertemu anak-anak kapan, Bang? Kalau nggak salah saya tuh sekitar 3-4 hari yang lalu. 3-4 hari yang lalu masih bisa bertemu. Itu gampang untuk diajak keluar main atau hanya sebatas di rumah saja atau jemput sekolah dulu atau jemput? Enggak, kan 2 minggu waktu itu kan main-main. Dan kemudian juga ketika teleponan, saya juga mendengar, mama ini gimana, mama mau ini, ya silakan nak, makan aja nak. Saya mendengar itu.
Jadi artinya anak-anak dengan ibunya itu nyaman gitu. Jadi tidak benar kalau misalnya anak dengan ibunya tidak nyaman gitu kan. Dan itu menguatkan bahwa secara metodologis psikolog yang memberikan keterangan itu bermasalah gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kalau misalnya hakim tinggi agama menyatakan bahwa dan menyandarkan penilaian berdasarkan psikolog yang memiliki permasalahan dalam metodologis tadi gitu ya, itu menurut saya itu ada kekeliruan. Oke?